Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdaldin Anwar, kelas A dengan nomor urut 20. Di sini saya akan membahas tentang salah satu kajian dari linguistik, di mana mengenai tentang bahasa, yang dimana linguistik adalah kajian untuk menelaah tentang bahasa sebagai objeknya. Untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang menuju klasifikasi bahasa. Jadi klasifikasi itu mempunyai arti dari fitrahnya, yaitu menurut Kamus Bahasa, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam suatu menjadi komunikasi verbal dalam suatu golongan masyarakat menurut kaidah atau standar. Jadi klasifikasi bahasa ini memiliki pengertian yaitu penyusunan suatu sistem kebahasaan dalam suatu golongan atau masyarakat. Jadi dengan bahasa kita dapat memiliki komunikasi yang baik dengan golongan kita di suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, selain klasifikasi bahasa, ada klasifikasi genetis, di mana klasifikasi genetis ini dilakukan berdasarkan kriteria bunyi. Maksudnya kriteria bunyi yaitu berdasarkan bunyi, dan arti yaitu atas kesamaan, di mana atas kesamaan ini dinamakan yaitu jika mempunyai kesamaan bunyi dan kesamaan makna yang dikandungnya. Bahasa-bahasa yang memiliki kesamaan seperti itu dianggap berasal dari bahasa yang sama atau memiliki proto asal yang sama atau proto yang sama. Selain klasifikasi genetis, selanjutnya ada klasifikasi tripologis, di mana tripologis ini mempunyai perbedaan dengan klasifikasi sebelumnya. Klasifikasi tripologis ini berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa pada linguistik. Dan selanjutnya ada yang mencakup tentang wilayah, di mana dinamakan sebagai klasifikasi areal. Pada klasifikasi areal ini mempunyai pengertian, yaitu klasifikasi areal dilakukan dalam pembentukannya dilakukan berdasarkan adanya hubungan berdasarkan adanya hubungan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain dari suatu area atau wilayah. Selanjutnya klasifikasi sosiolinguistik. Klasifikasi sosiolinguistik yaitu klasifikasi berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor yang berlaku dalam masyarakat atau dengan masyarakat tertentu. Selanjutnya, terkait dengan pembahasan bahasa yang erat kaitannya, bahasa dengan budaya mempunyai kaitan yang sangat erat, di mana bahasa adalah suatu objek kajian linguistik makro, di mana pada kajian linguistik makro adalah mengenai hubungan bahasa dengan budaya atau kebudayaan. Apakah itu bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi verbal milik manusia, itu merupakan bagian dari unsur kebudayaan atau bukan? Kalau bahasa merupakan bagian dari kebudayaan, lalu wujud hubungannya itu bagaimana? Kalau bukan merupakan bagian dari kebudayaan, wujud hubungan itu bagaimana pula? Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana hubungan antara keduanya. Dalam sejarah linguistik, sebelum menemukannya dalam sejarah linguistik, dalam pembahasan bahasa ada yang disebut dengan hipotesis, di mana hipotesis ini dikeluarkan oleh seorang ahli, dua pakar atau oleh para ahli atau dua pakar, yaitu di mana Edward dan Benjamin. Nama keduanya itu Edward Sapir dan Benjamin Leavenworth. Keduanya yaitu suatu tokoh yang sangat berperan dalam mempengaruhi kebudayaan, atau lebih jelas dengan mempengaruhi cara pikir dan bertindak anggota masyarakat penuturnya. Hipotesis Edward Sapir Whorf ini memang tidak banyak diikuti orang, tapi hingga kini masih banyak dibicarakan orang, termasuk juga dalam kajian antropologi. Yang banyak diikuti seorang malah pendapat merupakan kebalikan dari hipotesis Sapir-Whorf itu, yaitu bahwa kebudayaanlah yang mempengaruhi bahasa. Sekian penjelasan dari saya. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.